nine, eight, seven. Wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Ahli Teacher Bahasa. Oke, untuk tayangan hari ini kita akan bahas tentang proposal. Oke, di bab 6 khusus untuk kelas 11. Oke, pada tayangan part pertama ini atau tayangan episode pertama ini kita akan membahas tentang proposal, pengertian dan lain-lainnya. Oke, yang pertama proposal. Proposal adalah teks yang berupa permintaan kepada seseorang atau suatu badan untuk melakukan suatu kegiatan atau penelitian. Isinya berupa rencana kegiatan. Jadi, proposal ini merupakan suatu permintaan kepada seseorang atau kepada badan, baik berupa kegiatan penelitian atau kegiatan lainnya. Oke, kita lanjut. Sebelum melakukan sebuah kegiatan, ada baiknya kita selalu membuat perencanaan yang matang. Membuat perencanaan merupakan bentuk upaya dan usaha kita dalam merealisasikan dengan baik kegiatan yang ingin dilakukan. Tanpa suatu perencanaan, proses pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan suatu kegiatan tidak dapat berjalan dengan baik. Oke, yang pertama, syarat-syarat menyusun proposal. Oke, yang pertama, harus memiliki struktur maupun logika yang sangat jelas dan mudah dimengerti. Oke, jadi yang pertama itu harus memiliki strukturnya, logikanya sangat jelas, mudah dimengerti. Kemudian yang kedua, hasil dari kegiatan tersebut harus terstruktur dengan rapi. Oke, yang kedua yang ketiga, rumusan jenis kegiatan yang dilakukan harus ditulis secara detail serta harus benar-benar dapat dikerjakan. Oke, yang terakhir, jika ada anggaran dana yang diperlukan, maka anggaran dana yang diperlukan harus realistis dengan kegiatan tersebut. Jadi dananya harus benar-benar real, nyata. Jadi jangan mengada-ngada. Oke. Kemudian di sini ada tujuan proposal. Yang pertama, untuk mendapatkan bantuan dana misalnya renovasi sekolah, renovasi masjid, renovasi jalan, seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan dukungan seorang bahwa dia ingin naik jabatan, membuat suatu penelitian, seperti itu. Atau yang terakhir, untuk mendapatkan perizinan. Oke, kita lanjut. Fungsi proposal di sini ada 4. Yang pertama, untuk melakukan penelitian yang ada kaitannya dengan sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lain. Jadi untuk melakukan penelitian yang pertama. Yang kedua, dapat digunakan untuk mendirikan usaha. Misalnya kita mau mendirikan usaha dagang. Nah, membuat proposal bantuan dana kepada bank atau kepada badan usaha lain. Kemudian yang ketiga, dapat digunakan juga untuk mengajukan tender dari berbagai macam lembaga. Misalnya kita punya perusahaan, kemudian ingin mengajukan tender ingin melakukan tender kepada perusahaan lain, itu bisa melalui proposal. Kemudian yang keempat, dapat digunakan untuk mengadakan acara-acara kegiatan, misalnya seperti acara perayaan, seminar, pelatihan, perlombaan. Nah, ini yang sering kita jumpai. Oke, kita lanjut. Manfaat proposal. Yang pertama, menjadi rencana yang mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi menjadi rencananya apa? Itu tertuang dalam proposal. Yang kedua, menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan tersebut. Jadi pihak-pihak yang ingin mengetahui kan dapat membacanya di proposal. Dan yang terakhir, untuk meyakinkan para donatur atau sponsor agar mereka memberikan dukungan material maupun finansial dalam mewujudkan kegiatan yang telah direncanakan. Jadi di sini ada donatur, ada sponsor. Jadi melalui proposal tersebut donatur dapat memberikan dananya, seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini ada jenis-jenis proposal. Yang pertama, proposal bisnis. Nah, ini merupakan proposal yang ada kaitannya dengan dunia bisnis atau usaha. Bisa juga yang berhubungan dengan bisnis kelompok maupun perseorangan. Contohnya seperti proposal pendirian badan usaha, tempat usaha. Kita kalau melakukan usaha misalnya bisa melakukan atau membuat proposal bisnis. Kemudian proposal proyek merupakan proposal yang ada kaitan dengan dunia pekerjaan. Umumnya berisi serangkaian rencana-rencana dalam usaha atau komersial. Contohnya seperti proposal proyek pembangunan suatu kantor.
Oke, lanjut ke proposal penelitian. Merupakan proposal yang sering digunakan pada bidang akademisi seperti penelitian untuk tugas akhir, misalnya skripsi, tesis, atau disertasi. Biasanya proposal jenis ini digunakan untuk mengajukan suatu kegiatan penelitian yang akan dilakukan. Jadi sebelum melakukan penelitian, biasanya si akademisi atau peneliti akan membuat suatu proposal. Kemudian selanjutnya proposal kegiatan. Proposal jenis ini sering digunakan di lingkungan masyarakat karena merupakan proposal untuk mengajukan suatu rencana kegiatan, baik itu kegiatan individu maupun perorangan. Misalnya suatu proposal mengadakan perayaan, perlombaan, dan lain-lain. Nah, misalnya ini kegiatan OSIS, kegiatan 17 Agustus, kemudian Maulid Nabi. Nah, biasanya OSIS membuat proposal kegiatan. Oke, kita lanjut ke unsur-unsur proposal. Yang pertama, latar belakang masalah. Oke, dalam unsur ini dikemukakan kesenjangan antara harapan dan kenyataan, baik itu kesenjangan teoritik maupun kesenjangan praktis yang melatar belakangi masalah. Nah, biasanya dalam proposal ada latar belakang masalah yang ini dikemukakan. Kemudian yang kedua, rumusan masalah. Nah, dalam unsur ini menyatakan suatu secara tersurat berupa pernyataan yang ingin dicari jawabannya. Nah, ini biasanya dalam proposal penelitian ada rumusan masalahnya. Kemudian yang ketiga, tujuan penelitian. Dalam hal ini ungkapan sasaran atau tujuan yang ingin dicapai. Tujuannya apa yang ingin dicapai dalam penelitian ini? Bisa ada di tujuan. Yang keempat, hipotesis. Dalam hipotesis diajukan berupa jawaban sementara masalah penelitian agar hubungan antara masalah dan jawaban yang lebih jelas. Jadi ada hipotesis, itu jawaban sementara dari penelitian sebelumnya oleh ahli sebelumnya. Nah, kita ingin membuktikan melakukan penelitian tersebut. Jadi ada hipotesisnya dalam proposal tersebut. Kemudian yang kelima, asumsi penelitian. Asumsi penelitian merupakan anggaran dasar tentang suatu hal yang dijadikan dasar dalam berpikir atau tindak. Kemudian yang keenam, manfaat penelitian. Dalam unsur ini berisi alasan kelayakan atau masalah yang diteliti. Yang ketujuh, bukan tuang lingkup di sini, ruang lingkup. Yang kedelapan, kajian pustaka. Yang kesembilan, definisi operasional. Oke, untuk sistematika penulisan kita akan tayang di tayangan selanjutnya. Oke, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekali lagi, jangan lupa di subscribe, kemudian di like, di share, komen juga boleh. Sampai berjumpa lagi di tayangan selanjutnya di proposal bagian kedua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.